Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka ia sebagaimana berpuasa sepanjang tahun. Kalau ibadah kita berhenti di bulan Ramadan, maka kita perlu bertanya, yang kita cinta itu Allah atau suasana Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pejuang-pejuang agama, dan juga kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sejenak kita merenung pada diri kita sendiri. Kita bertanya, apakah hari ini kita masih sama seperti bulan suci Ramadan kemarin? Masihkah kita rajin sholat berjamaah di masjid layaknya sholat tarawih kemarin? Masihkah kita rajin membuka dan membaca Al-Quran setiap saat dan setiap waktu? Atau jangan-jangan yang tersisa hanyalah kenangan buka puasa bersama dan menu takjil semata? Hadirin sekalian, Ramadan bukanlah garis finish, tetapi Ramadan adalah garis start. Ramadan adalah training besar-besaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setelah itu kita diuji apakah kita berubah menjadi lebih baik atau kembali seperti semula. Karena hakikat disyariatkannya puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian, inilah salah satu indahnya syariat Islam. Allah tidak ingin membiarkan hamba-hambanya terlarut dalam kehidupan dunia, bahkan terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk menyambung amal di bulan Syawal, yaitu dengan berpuasa selama 6 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan summa atba'a sittam min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka ia sebagaimana berpuasa sepanjang tahun. Bayangkan hadirin sekalian, hanya dengan menambah 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka nilainya seperti berpuasa sepanjang tahun. Kenapa bisa demikian hadirin sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka ia mendapatkan 10 kali lipatnya. Inilah rahasia kenapa puasa Syawal ini begitu luar biasa.
Kita berpuasa penuh di bulan Ramadan selama 30 hari. Dikalikan 10 sama dengan 300 hari. Kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dikalikan 10 sama dengan 60 hari. Sehingga total keseluruhan adalah 360 hari. Ini sebagaimana hitungan hari dalam satu tahun. Masya Allah, tabarakallah. Allah begitu maha pemurah. Allah begitu baik. Sehingga dengan amalan yang sangat sederhana, ia membalasnya dengan begitu luar biasa. Kalau ini promo di dunia, saya yakin di antara kita tidak ada satu orang pun yang akan melewatkannya. Ibarat kata kita membeli barang 10.000, kita mendapatkan hadiah 100.000. Kita membeli barang 100.000, kita mendapatkan hadiah 1 juta, dan seterusnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Syawal bukanlah sekedar puasa tambahan. Puasa Syawal merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin melihat apakah kita beribadah karena Ramadan atau betul-betul karena Allah. Kalau ibadah kita berhenti di bulan Ramadan, maka kita perlu bertanya, yang kita cinta itu Allah atau suasana Ramadan? Karena orang iman sejati tidak hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Ia beribadah kepada Allah di mana saja berada, kapan saja waktunya, dan bagaimana saja keadaannya sampai ajal datang menjemputnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa hikmah yang bisa kita ambil dengan menjalankan puasa Syawal ini? Setidaknya ada 2 hikmah yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, bisa jadi dengan kita melaksanakan puasa di bulan Syawal menjadi pertanda puasa kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ucapan salah seorang ulama tabi'in, Hasan al-Basri rahimahullah, beliau berkata, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Termasuk balasannya kebaikan adalah dimudahkannya untuk melakukan kebaikan setelahnya. Jadi, dengan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal, mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa puasa kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melatih kita untuk istiqomah. Kita sering melihat di bulan suci Ramadan masjid begitu penuh, begitu sesak, bahkan sandal-sandalnya pun sangat sulit untuk tertata. Tetapi di luar bulan Ramadan, masjid kembali sepi dan sunyi. Yang hadir hanyalah imam sholatnya, muadzinnya, marbotnya, dan juga segelintir jamaah. Ini fenomena yang harus kita rubah bersama. Karena sejatinya istiqomah adalah bukan seberapa besar langkah yang kita lakukan, tapi seberapa lama kita bertahan di dalam jalan kebenaran. Dulu ketika Ramadan, kita begitu bersemangat bangun jam 3 pagi untuk melaksanakan sahur, tidak pernah terlewat. Tetapi begitu di luar bulan Ramadan, kita bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah saja, kita merasa berat. Bahkan sampai-sampai di antara kita ada yang melaksanakan sholat subha, yaitu subuh di waktu duha. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa yang harus kita lakukan para hadirin sekalian? Setelah berakhirnya bulan suci Ramadan ini, kita tetap sholat berjamaah di masjid layaknya bulan Ramadan kemarin. Kita tetap rajin membaca Al-Quran setiap saat dan setiap waktu. Kita rutin mengikuti pengajian-pengajian. Kita tetap menjalin persaudaraan dengan sesama manusia. Dan intinya, ibadah wajib kita dan ibadah sunnah mengalami peningkatan-peningkatan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai Ramadan berlalu tanpa bekas. Jangan sampai kesemangatan ibadah hanya menjadi sebuah kenangan. Puasa Syawal adalah bukti bahwa kita terus selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan telah melatih kita
dan Syawal adalah bukti bahwa kita lulus atau tidak. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah hingga husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Bila terdapat kekurangan dan kekhilafan, mohon untuk dimaafkan. Karena ini masih bulan Syawal, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.